Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut terdampak pemangkasan anggaran sebesar 62%. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk setiap kementerian lembaga melakukan efisiensi anggaran. Akibat hal ini, LPSK harus mengambil langkah penghematan operasional dan memaksimalkan pelayanan dengan anggaran yang tersisa. Berikut liputan Rizky Nasiah dan Arif Firmansyah untuk Anda. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK ini menjadi salah satu lembaga yang mengalami dampak dari efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto nomor 1 tahun 2025. Akibatnya sejumlah langkah preventif atau penghematan itu dilakukan oleh LPSK untuk melakukan penghematan. Salah satunya adalah di lobi LPSK yang saya ada di tempat saya berada saat ini. Ini merupakan lobi utama dari LPSK di mana bisa dilihat ini merupakan lampu yang biasanya terang benderang menyinari lobi utama LPSK ini sebagai tempat duduk dari para tamu yang memang masyarakat yang memang ingin melakukan pengaduan dan juga melakukan tunggu di lobi utama ini menjadi sangat gelap dan hanya beberapa lampu saja yang dinyalakan. Seperti lampu utama ini terlihat gelap dan tidak dinyalakan karena dilakukan upaya penghematan anggaran dan juga operasional. Dan juga jika saya bisa gambarkan kepada Anda bahwa untuk suhu ruangan di lobi utama LPSK ini sendiri ini juga terasa hangat dan tidak seperti biasanya yang dingin karena memang ada langkah penghematan untuk penggunaan AC yang mana ini bisa dilihat ya dari 4 AC sentral yang ada di ruangan ini hanya 2 yang berfungsi, yaitu yang ada di sebelah kanan saya dan juga yang ada di sebelah kiri atas saya ini. Sehingga memang langkah penghematan yang diambil oleh LPSK ini sangat terlihat dari jumlah penghematan listrik yang digunakan. Lalu yang kedua ini ada langkah penghematan untuk penggunaan lift. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya, ini merupakan 2 lift pegawai yang biasanya digunakan oleh pegawai untuk naik ke lantai masing-masing mereka bekerja. Dan saat ini hanya 1 lift yang digunakan, yaitu yang ada di sebelah kanan. Karena memang lift yang sebelah kiri ini bukan karena bermasalah, namun karena adanya penghematan anggaran dan juga efisiensi operasional anggaran di LPSK sehingga hanya 1 lift yang digunakan. Dan ini berdampak terhadap efisiensi kerja dari para pegawai yang mana mereka harus mengantri untuk menggunakan 1 lift yang ada di sebelah kanan saya ini untuk naik ke lantai kerja mereka masing-masing. Akibat adanya efisiensi anggaran di LPSK ini juga tentu mengakibatkan adanya penurunan layanan terhadap saksi dan juga korban yang diberikan oleh LPSK. Biasanya saksi dan juga korban yang melapor atau mengirimkan aduan itu bisa diberikan 3 perlindungan, yaitu perlindungan fisik, kemudian psikis dan juga perlindungan terhadap saksi. Namun untuk saat ini justru perlindungan yang diberikan itu untuk 1 aduan hanya bisa 1 perlindungan saja. Dan ini tentu menurunkan kualitas dari layanan LPSK itu sendiri untuk melindungi korban dan juga saksi. Dan karena adanya efisiensi anggaran ini juga berpengaruh terhadap operasional pekerja, di mana per hari ini pekerja di LPSK ini tentu dianjurkan untuk melakukan pekerjaan secara work from home atau di rumah, dan ini tentu akan berdampak terhadap keberlanjutan pekerjaan mereka di LPSK ini sendiri. Efisiensi anggaran terhadap LPSK ini kira-kira dampaknya apa aja? Yang pertama sih kami mendukung ya adanya efisiensi ini, dan kami juga melaksanakan efisiensi ini. Kami sudah berhitung gitu ya berkaitan dengan bagaimana cara mengefisiensikan perlindungan saksi dan korban ini gitu. Namun memang kami ini menghadapi banyak tantangan ya. Ya, karena dari anggaran yang 229 M kemudian dipotong menjadi 85 M gitu ya. Nah, itu pasti kami akan banyak
tantangan ya melakukan perlindungan ini. Seperti yang diketahui bahwa perlindungan saksi dan korban itu tidak hanya perlindungan fisik ya, tapi ada bantuan. Ada bantuan ini dalam artian ini ada bantuan medis, bantuan psikologis, dan bantuan psikososial. Termasuk juga fasilitasi restitusi juga menjadi salah satu tanggung jawab kami. Jadi itu yang menjadi tantangan kami ya. Mungkin tidak akan semua saksi dan korban dapat kita berikan perlindungan dan bantuan seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Seperti diketahui juga bahwa tahun 2024 kami itu menerima permohonan sejumlah 10.217 orang gitu. Otomatis yang dulu ada beberapa yang belum kami putuskan ya di tahun lalu, yang utamanya permohonan-permohonan yang itu muncul di akhir-akhir tahun. Nah ini yang masih kami telah apakah nanti kita berikan haknya yang sama sesuai yang diatur undang-undang, ataukah memang kita kurangi atau bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya seperti itu. Pagu anggaran yang dimiliki oleh LPSK untuk tahun 2025 itu sebesar 229 miliar rupiah. Lalu dipangkas oleh pemerintah sehingga menjadi 85 miliar rupiah. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun lalu, aduan yang masuk ke LPSK itu terdapat 10.000 aduan lebih, dan itu memakan anggaran sebesar 279 miliar rupiah. Sehingga dengan anggaran yang ada saat ini LPSK itu melakukan upaya yang lebih preventif, melakukan penghematan untuk operasional agar pelayanan yang diberikan kepada saksi dan juga korban tetap optimal. Dari Jakarta, Rizky Nazia, Arif Firmansyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.